Pas dibuka sama teteh saya nggak ada orang. Diketok lagi. Dilihat dari jendela, wah itu lagi berdiri begini di depan pintu. Apa bentuknya? Pocong. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Kali ini gue ada narasumber yaitu dengan Bang Panji. Ya. Kita biasa panggil Bang Ivan sih namanya. Iya, ya. sebenarnya Irfan sih, cuma biasa panggil Panji. Dipanggil Panji. Nah, Pan, nih kita langsung aja nih. Tadi kan kita sempat sharing nih, lo ada cerita punya pengalaman mistis di rumah nenek ya. Nenek betul. Nah, gue penasaran nih, Van. Bisa nggak lu sharing itu gimana sih awalnya kok lu keluarga bisa mengalami kejadian mistis di rumah itu? Oke, boleh. Jadi kan dari latar belakangnya dulu ya kayak kita kan emang tinggal di rumah nenek itu udah puluhan tahun ya sebenarnya. Oke, puluhan tahun. Bokap juga kan meninggalnya di situ juga. Oke. Jadi saya berkeluarga, sekeluarga cuma berempat doang nih. Yang Lu terus kakak 2 orang, kakak 2 orang sama ibu. Oke. Berempat doang. Jadi ya yang namanya anak cowok kecil kan belum ngerti apa-apa juga, belum bisa bantu apa-apa. Itu rumah nenek itu besar banget lah hitungannya untuk kita berempat. Dia tuh ada 5 kamar, tapi yang ditempatin itu cuma 1 kamar. Kenapa? Karena pas itu kakak masih pada SMP. Oke. Dan saya masih SD. Kita dan mungkin saking seremnya anak-anaknya, kita manggil Umi ya, anak-anaknya Umi itu nggak ada yang berani buat tidur masing-masing gitu. Oke, jadi satu kamar nih masih barengan. Iya, semua. masih barengan tuh berempat. Terus Jadi di kamar yang ditempatin itu ada lemari hitam modelnya kayu jati lah gitu, sama kasur. Tau kan kasur dulu tuh ranjangnya bukan kayu, yang besi gitu kan. Yang tinggi gitu tinggi, ya. Iya gitu. Jadi kita tidurnya tuh pada di bawah, jarang banget ada yang tidur di kasur. Di keluarga itu yang bisa ngelihat itu Umi sampai kakak kedua. Kakak pertama, kakak kedua. Kalau saya nggak bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain kalau datang ke sini ya, oh ya ada. Yang penting udah cukup tahu aja gitu. Kalau Umi sama Teteh 1 kedua itu benar-benar bisa ngelihat. Dan yang paling sering ditampakin itu sebenarnya Umi saya gitu. Jadi pernah nih di rumah nenek ini, Umi saya lagi tidur, tiba-tiba pertama awalnya mimpi ini. Teteh saya yang kedua itu dibawa kabur sama pocong. Ya Allah, serem banget sih mimpinya. Ini sosok yang gue nggak suka lagi. Terus. Dan pas bangun kaget, istighfar dong langsung. Mau mindahin bantal guling, karena kan kita bantal itu ditaruhnya di atas lemari tuh, bantal kepala, bantal guling ditaruhnya di atas lemari semua. Pas mindahin bantal guling buat ke bawah, itu berubah jadi pocong. Ya Allah. Tapi ini masih mimpi kan nih? Ini udah nyata. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini belum apa-apa kan, ya Allah. Ini udah nyata. Aduh. Jadi rumah nenek ini dia itu gimana? Ini modelnya bener-bener kayak rumah kami kok. Jadi dia kamar depan, ruang tamu, ruang makan semuanya ada di dalam sana. Untuk dapur itu ada kayak pembatas, ada pintu pembatasnya sendiri. Dan itu dapurnya luas banget, Kak. Jadi tuh pocongnya itu dikejar sama Umi sambil bawa sapu lidi. Pas lagi kejar kayak gitu tiba-tiba hilang. Iya. Berarti itu, ini gue kayak ngereka adegan ya. Umi lu lagi ngambil bantal, berubah jadi sosok itu, terus udah tuh langsung dikejar gitu. Iya, langsung dikejar. Dan pocongnya itu kan kalian pocong loncat ya. Iya. No, itu bukan nggak loncat, terbang. Itu terbang bener melayang gitu, tiba-tiba langsung pas mau dilemparin sapu langsung hilang. Ya, emang benar sih ini. Kan biasanya di film-film pocong tuh loncat ya, tapi emang sejatinya gitu ya, dia memang terbang bener-bener. Wah gila. Merinding sih jujur. Merinding, sama gue juga merinding. Karena demi Allah ya Kak, saya itu nggak pernah nyeritain masalah horor ini ke orang-orang lain. Jadi gitu. kayak internal keluarga, saudara yang benar-benar saudara atau orang-orang terdekat saya yang pada tahu cerita ini. Kalau orang-orang lain tuh jarang ada yang tahu gitu. Karena ya rumah, kalau orang Betawi itu kita manggilnya Nyai sih sebenarnya gitu. Ya rumah Nyai saya inilah.
di yang tadi saya bilang juga kan tadi sempat sharing tuh di depan di rumah nenek ini juga kan sebenarnya ada yang orang gila itu tuh yang orang gila yang bunuh dirinya. Ini orang gila yang dari luar ya? Yang dari luar, tapi dia yang bunuh dirinya itu pakai bakar diri, dan itu dia tuh menetap di salah satu kamar yang ada di rumah nenek itu. Nah ini dia bakar dirinya ini di rumah nenek lu di dalam? Bukan, dia tuh bakarnya dari luar. Dia tuh kayak di tempat lain bakarnya, tapi nggak jauh gitu dari rumah nenek ini. Iya, nggak jauh. Jadi nggak tahu itu bisa ada di situ, gimana ceritanya saya nggak tahu. Yang jelas itu ada di kamar bibi saya sekarang yang saya tempatin. Gitu. Yang dulu saya tempatin, sorry. Pas nenek saya pindah nih dari rumah dia kan dia ikut ke umi saya, karena kan umi saya pas itu nggak nemenin, janda juga kan, dia pindah ke situ. Kalau nenek saya sakit, keluar tuh dia. Kayak apa ya? Bukan menampakkan diri sih, lebih kayak ngasih tanda nih, oh gue lagi keluar nih, ya itu dengan ngasih bau angus gitu. Oh, tapi ibu Umi pernah lihat? Umi sering ngeliat, dan dia tuh pernah dikagetin. Dikagetin gimana? Jadi dia ada di kamar bibi ya, bukan di kamar nenek. Dia tuh ada di kamar bibi, pas mau ke kamar gue di depan itu kan ada kayak selang tembok gitulah. Pas Umi mau ke kamar nenek, dia nongol gini. Dan Umi tuh langsung astagfirullahaladzim, teriak bener-bener. Dan gue yang ada di kamar kayak, kenapa Mi? Enggak kenapa-napa. Tadi kenapa teriak, kata gue gitu kan. Pas itu langsung kayak, oh ada baunya, dan oh ya gue paham. Gitu. Karena kebetulan nenek lagi sakit juga, lagi ngedrop parah itu. Dan dia selalu, ya mungkin Kamiko udah lihat-lihat fotonya juga. Iya, nanti akan gue cantumin ya fotonya ya. Itu horor sih, benar sih. Parah. Tapi Umi lu nih termasuk berani ya, dia ya gila pocong sampai dikejar, mungkin udah biasa udah kali biasa ya. Sih, udah biasa. Gitu. Karena emang anaknya nenek gue itu yang bisa ngeliat ya cuma Umi gue doang. Nah oke, kita balik lagi nih ke sosok yang tadi orang gila bunuh diri ya. Tapi itu Umi lu kenal sama si orang gila itu, dia tahu? Enggak kenal. Tapi gue nggak tahu gimana ceritanya dia bisa tahu itu namanya Sumiati. Gue nggak tahu gimana ceritanya ya. Tapi yang jelas gue dikasih tahu sama Umi gue itu dia namanya Sumiati. Ya dia jarang muncul, tapi sekali yang muncul lah bikin gak nyaman lah. Gimana sih Kamiku kalau kita nyium bau angus gitu? Iya, angus daging masalahnya ya, bukan bau ini daging angus kebakar kan gak enak banget. Itu ngeganggu sih sebenarnya. Iya gitu. benar. Wah gila. Terus apa lagi yang dialami di rumah itu? Lu nggak ada coba panggil Pak Ustadz gitu untuk mengurangi interaksi mereka? Dulu ada, pernah datang. Itu berapa, 3 atau 5 orang pernah datang. 5 orang. 5 orang dia datang kalau nggak salah dari daerah Serang ya, dari Kulon. Dan itu yang manggil bukan Umi gua, tapi ini yang manggil adiknya Umi gua gitu. Didatengin tuh ke rumah kan. Jadi di rumah itu banyak penunggunya, tapi yang istilahnya yang dibuang dari rumah itu ya cuma beberapa, karena kalau kata orang dulu semakin kalau kesemuanya dihilangin malah makin banyak yang datang ke situ. Kalau kata orang dulu sih, kalau kalau gue sih percaya nggak percaya. Tapi seingat gue karena masih kecil ya, itu kita dikasih kayak tasbih gitu. Tapi bentuknya bukan tasbih yang panjang kayak gelang gitu kan. Gelang tasbih. Itu dikasih 1 atau 2 deh kalau nggak salah. Dua-duanya itu disangkutin di pintu masuk yang warna oranye yang itu disangkutin di depan situ. Tapi entah kenapa yang satunya itu putus, sisa satunya doang. Itu nggak disambung lagi yang putus? Nggak disambung sih kayaknya. Nggak disambung. Gokil. Terus apa lagi yang terjadi? Gue sambil minum ya. Iya, mangga. Pernah sih kayak pas itu nyokap Umi kan pulang ngaji nih malam Jumat. Dia tuh di bawah pohon jambu di depan rumah kakaknya dia. Dia tuh karena kan kalau pulang di rumah gue tuh ada pengajian ibu malam Jumat, pulang itu sekitar jam 9:30 malam kan. Sendirian itu pulang kan, pas itu masih serem banget nih, belum kayak sekarang rumah nenek gue. Pas lagi ngelewatin pohon jambu depan rumah kakaknya, dia tuh diikutin sama kuntilanak. Ya Allah. Tapi ini kuntilanaknya nggak biasa, mukanya rata. Ya Allah. Ini dia cerita ini ya udah kayak bentar-bentar cerita jeder gitu. Gue jadinya juga ngebayanginnya kaget gitu. Bener-bener gitu. Jadi Umi gue udah tahu kan, udah firasat nih diikutin. Ya kita aja sebagai manusia normal gitu ya, kalau diikutin sama orang kayak
feelingnya ada yang ngikutin gitu. Ya umi gue udah berasa lah dari belakang, pas dia nengok dia kaget dong. Dia bukan karena dia penampakannya ya dia udah biasa ngeliat yang kayak gitu, tapi lebih kayak pas dia ngeliat mukanya itu sih yang bikin dia drop, yang lebih kayak wah parah lah gitu kan. Sampai sakit umi? Nggak sampai sakit sih, cuma kayak yang bener-bener orang kaget tuh ngelihat pertama kalinya, masalahnya bagi dia ngelihat yang kayak gitu yang bener-bener mukanya nggak ada, bagi dia tuh pertama kalinya dan wah gitu kayak. Kalau udah di rumah sih udah biasa lah, tapi ya ada lah. Tadi gue juga sempet kan ngasih tahu ke Bang Alfi beberapa foto. Kan pertama kirim 3 foto tuh, bagian depan, belakang, sama yang samping. Rumah nenek gue itu emang kebetulan di belakang pabrik. Iya, gue lihat ada pabrik. Dulu itu gang rumah gue itu emang bener-bener tuh dulu bekas sawah. Oke, berarti semua sawah. Sawah, semuanya sawah. Kalau nggak salah rumah nenek gue itu rumah kedua yang dibangun setelah rumah menantunya yang ada di situ. Jadi pabrik sama rumah nenek gue aja itu tuh rumah nenek gue, Kak. Oh, berarti emang rumah. Ya, nah ini juga gue penasaran sih. Maksudnya itu kenapa nenek lu sampai bertahan, sedangkan kan di situ wilayahnya tuh udah yang sekitarannya sawah, terus udah pabrik. Mungkin karena dulu enak kali ya. Oh, adem ya. Iya, adem. Karena emang biasanya sampai sekarang juga adem sih. Dan sampai sekarang cuma gang rumah gua dong yang punya lapangan luas gitu. Gang-gang lain gak ada yang punya. Emang basicnya rumah itu adem. Di belakang pabrik pula ya makin serem dong. Jadi ada ini cerita. Ini bener-bener ada videonya sih, cuma masa ini udah lama banget. Videonya gua udah nggak ada lagi. Kalau ada mau gua udah tunjukin ya. Tentang apa nih? Nih ada nih orang pabrik shift malam. Siangnya itu di rumah nenek gua itu ada pohon rambutan tinggi banget kan, sama pohon jambu air, dan itu bukan pohon jambu air yang pendek, ini yang tinggi. Iya. Pohon rambutan yang ada di pojokan itu, yang pojokan kan kalau saya kasih lihat fotonya kan ada tuh yang pojokan itu. Ada. Itu siangnya itu ditebang sama om saya. Oh, kenapa? Karena kalau kata dia apa ya, udah nggak berbuah juga, terus makin nambah serem juga sih. Ya kan di situ kan gelap juga kan. Ditebang akhirnya sama om saya. Malamnya pas ada yang shift malam, tiba-tiba ini cerita dari tetangga ya, dia tuh ngedenger ada yang nangis. Pas dia lihat ke pelataran rumah saya itu bener-bener yang nangis, Kak. Itu di videoin loh, Kak. Iya, dan itu bener-bener kuntilanaknya jelas kan. Kalau kuntilanak itu rambut, baju, nggak yang ada badannya gitu kan, bener rambut, baju gitu kan. Dan itu tuh dia bener kayak nangisnya gini, begitu kan nangisnya. Dan nggak tahu dia sadar atau enggak itu kuntilanaknya, tiba-tiba mungkin dia sadar atau gimana ya, dia tuh langsung nangisnya langsung kenceng dan langsung terbang ke atas. Gila. Itu benar-benar itu seingat saya tahun 2012. 2012. Kerekamnya. Itu kerekam benar-benar kerekam real, karena kalau saya bilang ini editan, siapa juga yang mau ngedit di tempat yang sepi kayak gitu kan. Masalahnya kan rumah saya dulu nggak ada jalanan. Masih kalau mau ke rumah itu ya tanah gitu loh, dan nggak ada yang berani juga, yang tadi saya cerita sama Pak Miko. Terus kan kalau kuntilanak ya emang setahu saya sejatinya ya rambut sama kain. Iya, nggak ada bentukannya, dan ini mah bukan editan, ini asli gitu. Itu sih. Terus ini masih di rumah nenek nih ya. Kita ceritanya masih di rumah nenek ya. Belum pindah nih. Rumah nenek. Ini masih kecil juga deh. Tetangga. Oke, sekarang tetangga. Bukan tetangga, saudara. Saudara tapi bertetangga gitu. Rumah yang jauh lah pokoknya rumahnya. Dia tuh bunuh diri lah istilahnya. Bunuh diri, minum racun. Dia minta doanya juga nih buat saudara saya. Malamnya kalau nggak salah entah dapat 7 hari atau berapa hari gitu ya. Lagi pada kumpul nih, saya berempat lagi makan mie deh kalau nggak salah, itu di depan TV. Ada yang ngetok rumah dong. Ada yang ngetok pintu rumah. Bener-bener jelas kita semua tuh denger berempat. Pas dibuka sama teteh saya nggak ada orang. Diketok lagi. Dilihat dari jendela, wah itu lagi berdiri begini di depan pintu. Apa bentuknya? Pocong. Ya Allah.
Tapi mukanya dia. Hah? Mukanya dia. Mukanya muka dia. Ya Allah, ya Allah, ya Robi. Ya Allah. Itu teteh saya yang pertama ngelihat, Kak. Kan saya bilang kan keluarga saya bisa lihat sampai teteh saya yang kedua kan. Ini teteh saya yang ngelihat. Bener-bener langsung teriak kaget dong. Umi, ada si Abang Ono. Bukan anak Mara udah meninggal. Oh, lihat lo di depan gitu kan. Langsung pada ke depan. Umi saya, teteh saya sampai nomor 2 tuh bisa ngelihat. Langsung pada tutup jendela. Saya, emang ada siapa? Kayak orang linglung gitu kan, bingung. Ibu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Udah langsung pada ditarik ke kamar. Ini belum pada habis tuh. Dimasukin aja ke meja makan. Langsung, udah tidur. Jangan ada yang keluar kamar. Kalau ada yang mau istilahnya ke kamar mandi, bangunin Umi gitu. Jangan ada yang sendirian. Karena lagi diganggu nih keluarga gitu kan istilahnya. Ya pokoknya sosok itu tuh sampai masuk ke dalam rumah, Kak. Ngikutin, kalau nggak salah pas itu teteh saya pulang ngaji malam, itu tuh ngikutin sampai ke depan pintu kamar gudang. Mungkin karena keluarganya bisa lihat kali ya, dan dia juga kayak si sosoknya ini nih. Ya udah, makanya interaksinya sama Umi sama kakaknya gitu. Gokil. Tapi setelah itu dia ada memunculkan sosoknya lagi? Nggak ada sih, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Mungkin itu awal-awal aja kali ya. Mungkin kita pengen menyampaikan pesan atau gimana ya. Kita juga nggak tahu. Deg-degan sih saya ceritanya, jujur. Gue udah tadi merinding dari awal cerita. Merinding, marah-marah. Lu nggak bisa berkitik-kitik ya. Nah, tapi lu pribadi nih, lu sendiri pernah nggak ngerasain ada sesuatu yang aneh nih di rumah nenek itu? Pernah. Apa gimana? Pas ini udah tinggal barangnya itu bukan berempat lagi. Adiknya Umi yang paling bontot ikut tinggal di situ sama suaminya. Jadi saya lagi masak mie, bibi saya encing, kalau Betawi manggil encing ya. Encing saya lagi nyuci di dapur, karena kan dapur kita tuh nyatu sama ini bener-bener kayak gini lah. Ini dapur, ini tempat kamar mandi di sebelah sana. Dapur, ya pokoknya kelihatan lah ada orang di situ kan. Kalau nggak salah lagi bilesin pakaian, tahu bilesin? Saya lagi ngucap pakaian. Ya. Saya lagi masak mie. Ya saya ngeliat encing saya lagi nyuci baju di situ. Kalau saya masuk ke dalam kamar saya itu yang paling depan, harus kalau mau ke kamar saya harus ngelewatin kamar encing saya dulu, Kak. Pas saya lihat dia lagi ngelepitin pakaian. Siapa nih? Encing saya yang lagi nyuci. Lah? Ada di kamar lagi ngelepitin pakaian. Terus gini, Cing, lah bukannya lagi nyuci? Dia cuma jawab, enggak, orang gue lagi ngelepitin pakaian. Dia jawab, Kak. Saya balik lagi dong ke dapur. Ya. Cing, lah bukannya tadi di kamar, kata saya gitu kan. Lah kan gue dari tadi di sini lu ngeliat, kata dia gitu kan. Terus yang tadi di kamar siapa? Emang lu ngeliatnya kayak gimana? Pokoknya sama kayak encing atau gitu kan. Dia lagi ngelepitin pakaian. Demi apa? Ayo ke kamar, kata saya gitu kan. Pas sampai kamar, ini kan pakaian nggak ada ya. Terus tadi lu ngeliat siapa, kata dia gitu. Itu pertama kalinya sih ya. Pertama kalinya saya istilahnya ya diliatin kayak gitu pertama kalinya. Kayak nyerupa gitu gitu kayak dan untungnya itu Kak bagi saya dia itu nyerupain keluarga. Kalau saya lebih takut kalau mungkin dia sosok aslinya itu jujur saya itu lebih takut sih. Itu pas udah gede-gedean lah, udah belasan tahun, umur udah belasan tahun, pernah pas masuk SMA nih pernah kan itu ngerasa nggak enak gitu kan, dari pulang sekolah kayak dia ngikutin sampai rumah tidur kan udah sendiri nih. Setiap jam 2 pagi itu tidur nggak pernah tenang, Kak. Selalu ke kamar Umi gitu. Nih temenin dong tidur, nggak berani. Selalu kayak gitu tuh. Kalau nggak salah itu tinggal karena teteh udah pada berkeluarga. Jadi kita cuma tinggal berdua. Di rumah nenek itu dengan 5 kamar. Ini Bibi udah misah nih ya. Berani kita cuma tinggal banget. berdua nih. Udah kan. Emang kenapa? Nggak tahu, kayak ada yang berdiri gitu di pojokan, ngerasain kan, gak enak pokoknya. Selama ada kalau kayak gitu kurang lebih 2 minggu Kak, saya kayak gitu Kak, 2 minggu selalu tidur selalu ditemenin. Terus dengan beraninya saya bilang begini, Mi, di pojokan kamar aja ada kuntilanak ya, kata saya gitu kan. Iya kok lu tahu, ngerasanya gitu, kata gue gitu kan.
gede nggak sih Mi? Iya kuntilanaknya gede. Ini bener-bener yang kuntilanak tuh yang gede banget nih. Saya kalau ngeliat kayak gitu, saya selalu nanya sama umi saya. Kalau umi saya bilang iya, oh ya berarti emang beneran ada. Jadi lu kayak mastiin ya apa yang lu rasain. Iya, apa yang saya rasain saya selalu mastiin ke umi saya. Tanya gitu. Karena emang orangnya pengen banyak tahu kali gitu ya. Sotoy juga. Nanya dong dengan soberaninya. Mi, Uji ada yang ngikutin ya? Kuntilanak. Iya, benar katanya. Itu dari sekolahan lu kata dia gitu. Wah kaget juga dong, kok bisa-bisa ada yang ngikutin sampai ke rumah gitu kan? Ada apa nih? Kuntilanaknya gede nggak sih Mi? Kata gue gitu Kak. Iya gede. Dia ada di pojokan kamar dekat jendela. Emang lu ngerasainnya gimana Dek? Kata Umi gitu. Ya dia nggak ganggu. Cuma kalau tidur diliatin kan risih lah diliatin sama cewek kalau tidur. Pokoknya nggak enak lah gitu diliatin ya. Emang sih alhamdulillahnya nggak nampakin diri ke gua. Cuma kan gua bener-bener risih gitu Kak kalau kita tidur diliatin. Jangan kan tidur kita makan aja diliatin sama orang asing, kita nggak enak kan. Iya, terus kita juga sadar kan kita lagi diliatin. Iya, dan kita sadar. Dan itu nggak gimana tahu ceritanya pas abis nanya kayak gitu sama Umi. Umi tuh cuma bilang begini, dia tuh suka sama lu. Wah kaget dong. Suka gimana? Enggak, dia emang suka nyaman aja sama lu. Tapi nggak suka yang gimana-gimana kan. Enggak, dia cuma pengen ngikut lu sampai rumah. Ntar juga bentar lagi dia pulang lagi ke asalnya. Dan itu sampai beberapa hari ya udah nggak ada lagi di situ Kak. Cuma kalau pas masuk di kelas ke sekolah ya sering sekelabat gitu ya. Ada dia berdiri lagi di pojokan. Ya cuma ya biasa aja lah kayak udah kenal nih gue selama 2 minggu itu gitu kan, dia udah sering lihat gue ganti baju. Ya udah biasa aja gitu. Emang rumah nenek tuh nomor 1 sih. Gila, banyak banget ya guys. Sebenarnya kita kulik pelan-pelan. Nah, selain itu, lu ada lagi nggak yang dialami di situ? Ada. Apa? Ini kita mundur ke belakang ya. Ini pas masih bocah sih. Jadi gue nggak tahu ini umur berapa, pokoknya masih puluhan tahun deh, 12 atau 10 tahun yang bocah-bocah kayak masih suka main malam gitu, petak umpet main malam-malam, bukan yang bocah-bocah nongkrong main ML, bukan gitu kan. Main petak umpet, sendal gue putus, sendal jepit kan, nangis dong gue, nangisnya itu dengan bodohnya. Kalau sekarang udah dikontrakan ya, tapi tetap di belakang kontrakan itu masih ada sawahnya. Nangis di sawah yang kagak ada lampunya, yang jarang banget di gang itu lewatin orang, dan gue nangisnya di tiang listrik. Tapi bukan tiang listrik besi, ini tiang listrik yang batu kan, ada tuh yang gede banget kan. Ya. Itu gue nangis, bener-bener nangis di situ Kak. Sampai kejer gitu kan gara-gara sendal gue putus. Gue cuma takut diomelin doang sama umi gue gitu kan. Dan untungnya gue ketemu sama teman kerjanya encing gue. Gue ditanya, kenapa nangis? Gue ceritain kan. Terus kenapa nggak pulang emang Ji? Umi nggak ada di rumah, kata gue gitu kan, nggak berani pulang sendiri. Emang Umi kemana? Umi ngajar ngaji kan, bener Umi gue ngajar ngaji. Ngajar ngaji juga di rumah saudara, cuma itu aneh jauh lah dari rumah gue gitu kan. Akhirnya gue dianterin ke rumah saudara gue. Pulang dah tuh ke rumah, tidur. Yang tadi gue ceritain kan, gue tidur masih berempat nih, masih satu kamar. Tidur entah jam berapa, pokoknya pertengahan malam lah, jam 12 ke atas. Itu gue ngerasa kecekek, sesak napas gitu loh. Dan gue tuh kayak gini, tapi gue nggak melek. Waduh, jadi gimana tuh? Merem aja. Merem, tapi begini ya. Tapi sambil duduk posisinya, bukan yang rebahan, bukan. Duduk. Gue udah kayak dari tiduran, gue tuh keangkat duduk gitu kata umi gue. Dan umi gue kaget kan, langsung nyalain lampu dong. Dan pas nyalain lampu gue masih kecil. Jadi lu kayak kerasukan gitu? Iya bener-bener. Tapi lu sadar nggak? Nggak sadar. Karena gue posisinya masih merem. Dan itu seingat gue cuma umi gue dong yang bangun. Teteh gue nggak pada bangun. Pas nyalain lampu umi gue kaget dong. Ngeliat anaknya kayak gitu. Lebih kagetnya lagi tuh dia ngeliat ada cewek yang nyekek gue. Gitu. Dan itu cewek sih, bukan yang posisi bukan yang kayak kuntilanak, bukan, tapi ini yang benar-benar cewek, tapi tampilannya itu ya serem lah. Kayak dia pakai baju putih, gue nggak tahu sampai sekarang putihnya kayak gimana. Ini gue dapet dari keluarga ya, karena dia nggak ceritain langsung ke gue, diceritain ke kakaknya. Dia dapet dari gue, dikasih tahu sama kakaknya umi gue. Ini tuh cewek.
pakai baju putih gitu kan. Dan bawaannya itu rok merah. Mukanya pucat, tapi berdarah. Nggak ngerti tuh kayak gimana penampakannya gue juga. Ya, tapi pada saat itu apa yang Umi lu lakukan? Panik kah dia atau yang ngebangunin lo atau gimana? Pertama dia ngebangunin. Dia tuh nyadarin gue buat buka mata. Karena kalau gue nggak dibangunin udah lewat kali ya. Dan dia juga berusaha untuk ngusir si makhluk itu. Sampai bener-bener hilang lah gitu. Ya kalau gue nggak dibangunin sih kayaknya udah lewat sih. Itu parah banget. Dan ini kayak pertama kali gue cerita. Pertama kali, selain ke keluarga ya, baru ke Kamiku, di channel Kamiku doang. Temen-temen gue nggak ada yang tahu, karena kalau gue cerita kayaknya dia takut disangkanya bohongan, padahal ini cerita asli. Gitu. Pasti ada rasa apaan sih nih orang gitu kan, karena kan itu lo yang mengalami gitu kan. Makanya gue selalu ya udahlah pendam sendiri aja. Tuh. Wah gila gokil sih, emang kayaknya dari cerita lu, dari gue ngeliat foto-foto rumah, emang banyak energi negatif gitu. Dan ya pokoknya gue kalau pas ngeliat rumah itu kayak ada sesuatu yang bikin mereka tertarik untuk di situ lah gitu. Nah, tapi sekarang nih lu udah nggak balik ke sana, ke rumah nenek lu lagi? Kalau untuk tinggal sih enggak ya, karena kan gue betul udah alhamdulillah gue sama umi gue udah punya rumah selain di situ kan, tapi nggak jauh posisinya dari situ karena kan sekarang ditempatin sama adanya umi gue, jadi istilahnya gue masih sering main. Cuma kalau untuk nginep, gue udah nggak betah. Kayak gimana sih? Ya udah pas zamannya umi gue aja kan banyak yang mengganggu. Pas kondisi rumahnya sekarang sama encing gue tuh yang kalau kami lihat fotonya itu menurut gue itu lebih parah daripada yang sebelumnya, lebih lembab kalau menurut gue. Dan lampu itu banyak yang putus, banyak yang istilahnya kamar almarhum nenek gue aja tuh nggak ada lampunya. Dan sekarang cuma satu kamar aja ditempatin sama kayak dulu. Makanya gue nggak apa. Kalau untuk nginep gue nggak berani, nggak udah kayak udahlah males gitu. Terus di rumah itu juga kan di dapur ya sekali Kak, yang dekat pohon pete itu ada pohon kedong-dong. Dulu tuh lagi zamannya apa ya, dunia malam. Ya. Dunia lain. Ya, dia kan jam 12 malam adanya kan. Gue nonton TV nih di kamar jam 12 malam. Emang anaknya pencinta Indomie banget gitu kan. Emang setiap hari gue makan Indomie pasti. Malamnya jam 12, jam 12:30 gitu kan. Gue masak Indomie dong ke dapur. Kalau di keluarga gue itu ada aturan, kalau lu mau ke dapur atau dari dapur, pintunya itu harus selalu ditutup, nggak boleh dibuka pintu dapurnya. Jadi kalau lagi masak, ya kalau di ruang tamu, lu nggak tahu di dapur ada orang apa nggak tahu gitu. Jadi ya gue lagi masak, pintu gue tutup dong. Pas banget di belakang kompor gas tembok luarnya pohon kedong-dong. Dibangun sama abang ipar, ditanam sama abang iparnya umi gue. Udah gede juga, jadi entah gimana ceritanya ya, karena kan setahu gue ya dia tuh makhluk itu bisa keluar juga gara-gara sugesti. Benar. Kalau kata guru sih ya, dikasih tahu gara-gara sugesti. Kalau lu sugestinya dia ada, dia bakalan ada, kata guru gue gitu. Akhirnya mungkin gue suges kayak gitu kan. Gue lagi masak mie nih, ini bukan masak pakai kompor, nyeduh gitu, jadi pakai air panas diseduh kan. Gue ngedenger kuntilanak nangis dong. Dan ini tuh nangisnya jaraknya jauh, nggak dekat gitu kan. Kan kalau kata orang nih ya, kalau kuntilanak nangis jauh dia deket. Kalau dia suaranya deket, dia jauh. Dan gue dengernya jauh gitu kan. Dan entah gimana ceritanya gue langsung connect. Wah, di phone ini nih gitu kan. Langsung lari dong gue ke kamar. Itu pokoknya semuanya termos masuk ke kamar semua, dia tuh saking takutnya. Dan itu malam itu juga gue habis makan mie, gue tidur ke kamar umi gue. Gue gak berani tidur di kamar, gue sendirian. Takut juga. Iya. Wah, emang bener nih rumah nenek. Tapi kalau misalnya main ke situ pun ada gangguan nggak di siang atau di pagi hari? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma kalau untuk gue sendiri di situ pas lagi siang nih, walaupun lagi main,
Gue nggak pernah berani buat masuk ke dalam rumahnya kalau sendirian. Tapi kalau di depannya dong gue berani di pelatarannya. Kalau sendirian gue pernah berani masuk dari dulu. Nggak tahu, gue nggak pernah di rumah yang sekarang aja gue masih nggak berani sendirian kalau siang. Soalnya di rumah yang sekarang walaupun ada, dia tuh kadang kalau gue bisa ngerasain dia kadang kayak nongolin kepala gitu loh Kak. Nongolin kepala, terus kadang-kadang ada yang lewat dan gue ngerasa kok kayak ada yang lewat gitu ya. Tapi di rumah kan gue cuma gue sendiri. Itu siapa? Ya begitu aja lah. Gila. Mungkin yang dari rumah nenek ngikut ke rumah yang sekarang. Bisa jadi. Gue masih betah nih sama di bocah gitu. Itulah. Rumah nenek. Oke. Tapi nenek lu sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kalau nggak salah meninggal itu wafatnya tahun 2017. Gue itu pindah dari rumah nenek gue itu 2015. Keluar dari rumah nenek gue itu ya. Gue pindah sama keluarga, istilahnya mumi gue sama teteh gue. Dari rumah itu 2015 gitu. Berarti 2 tahun setelah lu pindah nenek lu wafat gitu? Iya. Terus kakak lu sekarang gimana? Apa kabar dia? Masih ngeliat yang udah enggak gitu? Dua-duanya udah enggak. Kenapa? Kok bisa? Karena yang pertama nih ya, kakak gue yang pertama itu pernah ditampakin genderuwo. Jadi di depan, bukan depan rumah nenek gue ya, di depan rumah gue yang sekarang itu dulunya, sekarang udah jadi jalanan, itu ada pohon asem. Dan gue tuh pernah ditampakin juga di situ, gue pernah ngeliat. Pocong lagi duduk dong. Maghrib gue mau berangkat ngaji, orang bukan sholat, gue berangkat ngaji, ya on gitu sih. Dia lagi duduk begini Kak, gue langsung lari. Pohon asem, sampai pohon asem gak jauh ada pohon kedongdong. Ini pohon kedongdongnya bukan pohon kedongdong yang kecil, ini yang gede banget pohon kedongdongnya. Seberangan pohon kedongdong kesana dikit itu ada pohon bambu. Nah di pohon bambunya itu ada genderuwonya. Teteh gue yang pertama tuh pernah ditampakin di situ. Itu kata dia genderuwonya tuh serem banget. Itu sakit 2 minggu. Oh, dari situlah ditutup apa? Ditutup gimana? Semuanya. Benar-benar udah nggak bisa ngelihat sampai sekarang. Gara-gara itu. Terus kalau teteh gue yang kedua, dia itu diliatin sama cowok. Diliatin sama cowok, maksudnya gimana? Jadi kayak dia lagi pakai baju nih. Oh, diintip gitu. Dan itu benar-benar, dan itu dia tuh nampakin diri. Cowok gitu Kak. Dan gue nggak tahu ini bentukannya kayak genderuwo atau gimana. Itu kata dia cowok. Dan dia tuh kayak udahlah tutup aja, kayak nggak berani. Maksudnya kan ini walaupun keturunan gitu ya, tapi ya dia nggak berani gitu. Sampai sekarang sih cuma Umi doang yang masih bisa ngelihat gitu. Kalau Umi lu kayaknya gue rasa emang mentalnya dia udah kuat gitu. Udah biasa. Ya emang bener juga sih, lama-lama ngeliat kayak gitu kan sumpah capek emang. Capek. Bener sih. Gue sampai pernah konsul gitu sama temen gue nih yang pernah lihat juga. Gimana ya caranya ya, maksudnya biar kita tuh nggak capek sama kayak gitu. Itu gue dikasih tips gini, lu banyakin nongkrong sama manusia ya, kata dia. Gue dikasih saran kayak gitu kan. Terus? Oh, nongkrong maksudnya iya lu ke kafe kek, kemana kek sama temen-temen lu nongkrong gitu. Pokoknya lu lebih banyak interaksi sama temen-temen lu, katanya gitu. Nanti tuh seiring berjalannya waktu hal-hal kayak gitu tuh akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan itu gue lakuin. Dan benar gitu. Berkurang tuh? Berkurang, interaksi yang selalu gue alami tuh berkurang. Jadi kayak gue udah lebih bodo amat. Kan bentar-bentar gue sibuk nongkrong kayak di mana, cabut kemana, jalan-jalan kemana, kayak gitu. Jadi gue nggak yang interaksi sama kayak gituan terus. Emang bener capek Pan, makanya gue yang merasakan apa yang kakak lu rasakan gitu ya. Berarti sekarang udah jarang nongkrong sama makhluk begitu ya? Janganlah amit-amit ya, oga banget gue. Tapi gue jujur ya, kayak gue kadang ngiri sama kakak sama teteh gue gitu kayak, kok lu doang sih berdua yang bisa ngeliat, gue juga pengen gitu. Bahkan lu juga diliatin juga. Iya, tapi gue tuh pengen yang pure gitu, bener-bener yang gue tuh bisa ngeliat ini tuh setiap hari dulu gitu dulu. Tapi kalau untuk sekarang, aduh jangan dah, kayak gue ngerasa diri gue penakut juga dan nggak berani untuk ngeliat yang kayak gitu untuk sekarang mah. Kalau kata orang, gue kayak kata orang mulu deh. Katanya kalau lu nggak kuat buat bisa ngeliat yang kayak gitu kan bisa gila katanya sih. Karena setiap individu kan mentalnya beda-beda. Beda-beda, ya sih. Ada yang kuat menahan itu, ada yang nggak kuat ya sampai akhirnya jadi nggak waras. Ya, beda-beda lah. Wah gila, seru banget nih guys malam Jumat kali ini bersama dengan Panji. Panji petualang.
Panji pencari hantu. Cuma gue rasa kita akhiri sampai di sini aja. Sayang banget, padahal gue masih banget pengen ngobrol banyak sama Panji. Mungkin nanti next ya. Dan untuk kalian yang punya kisah kayak gini juga, mau cerita di sini juga, silahkan DM gue di @mildakurnia12. Nah, Instagram lo apa, Pan? @earphone19. earphone19. Earphone. Oke, nanti akan gue cantumin di link deskripsi. Siap. Nih sebelumnya gue terima kasih banget sudah mau sama-sama. datang ke sini. Saya juga terima kasih. Membawa cerita seru yang bikin dag-digdug gitu ya. Sumpah gue asli merinding. Soalnya kebanyakan cerita dia pocong mulu gitu kan. Keseringannya itu soalnya. Gila, gokil. Aduh, gue udah nggak tahu lah, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Semoga gue cuma bisa doain ya, semoga rumah nenek lu tuh udah mulai adem lah sekarang. Amin. Udah mulai berkurang nih interaksinya. Amin. Betul, lu sekarang lagi sibuk apa? Kerja. Lagi sibuk gawe ya? Lagi sibuk gawe. Udah ada rencana menikah atau gimana? Belum. Saya masih asik menjomblo gitu kan. Nah, kode guys. Saya masih belum pengen ditanyain lagi apa di mana gitu. Okay. Masih pengen bebas aja lah. Iya, pokoknya berputarang dulu ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Gua Milda pamit undur diri. Panji. Kita berdua pamit, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.